Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatil ula bis-sabqi fin nusratil millah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Bab sudasi, bab yang keenam. Wafi, dan itu tetap di dalam bab sudasi sab'at asara utawi 17 apanya mau'idhatan, apanya nasihat-nasihatnya. Sintani utawi yang dua, khabarani itu hadis keduanya. Wal baqi, dan utawi selebihnya asarun itu makalah-makalah para sahabat Nabi. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitatu asya'a utawi 6 beberapa macam. Sitatu asya'a utawi 6 beberapa macam. Guna itu utawi sitatu asya', guna utawi sitatu asya itu gharibatun, itu asing atau aneh. Gharibatun itu asing atau terasing atau aneh. Ai ba'idatun, artinya jauh. Anil munasabati, daripada kecocokan. Ada 6 perkara yang dianggap asing atau aneh. Asingnya bisittati mawadhi'a, di dalam 6 beberapa tempat. Bisittati mawadhi'a, di dalam 6 beberapa tempat. Yang pertama, al-masjidu utawi masjid. Gharibun itu terasing atau aneh. Tidak karena jika ada fal masjidu masjid, tidak karena jika ada fal masjidu masjid, mabniyan itu dibangun, bima di dalam perkara, baina kaumin di antara kaum, la yusalluna yang tidak sholat siapa kaum, bihi di dalam masjid. Fi dalikal masjid, maksudnya di dalam itu masjid. Pertama, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, masjid itu bisa dianggap teraneh atau asing jika masjid itu dibangun di tengah-tengah masyarakat, di tengah kaum, tapi kaumnya ora podo sholat, kaumnya tidak sama sholat, padahal KTP nih Islam, Masya Allah, aneh. Masjidnya bagus-bagus, mewah-mewah, tapi kosong daripada jamaahnya. Nah, kosong dari jamaahnya. Banyak jamaahnya yang sholat itu terpaksa, masuk masjid itu terpaksa apa? Karena mati, hidupnya tidak pernah ikut ke masjid, tapi begitu mati dibawa ke masjid, bukannya sholat tapi disolat. Allah, naudzubillah, subhanallah. Jangan sampai orang menyesal tidak mau ke masjid, begitu ke masjid bukannya sholat tapi disolat. Wal mushafu, yang kedua, wal mushafu, dan utai mushaf Al-Quran. Mushaf itu Al-Quran, kitab suci. Gharibun itu terasing atau aneh atau terasing. Tidak karena ketika ada apa al-mushafu, mushaf Al-Quran itu maudu'an itu ditaruh, bimanzilin di dalam bimanzili kaumin, di dalam rumahnya kaum, bimanzili kaumin, di dalam rumahnya kaum.
la yaqra'una yang tidak membaca siapa kaum fihi di dalam mushaf atau itu Al-Qur'an itu. Terasing lagi mushaf Al-Qur'an ditaruh di rumahnya kaum tapi tidak pernah dibaca ya. Al-Qur'annya bahkan bertahun-tahun masih terbungkus dengan plastik ya, masih terbungkus dengan plastik bagus ya, Masya Allah, tidak pernah dibaca. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, wal Qur'an dan utawi Al-Qur'an gharibun itu terasing. Wal Qur'an dan utawi Al-Qur'an gharibun itu terasing. Idakana ketika ada Pak Al-Quran mahfudun itu terjaga dalam garis miring terjaga atau dihafal bijawfil fasiki di dalamnya orang fasik, artinya di dalam ya jawf itu dalam bagian dalam ya otak ya hati ya apa ya pokoknya dalam bijawfil fasik di dalamnya orang fasik. Aifi qalbiman maksudnya di dalam hatinya seseorang i'taqada yang meyakini siapa manhu kepada Al-Qur'an wa syahida dan bersaksi siapa manhu kepada Al-Qur'an walam ya'mal dan tidak mengamalkan siapa man bima dengan perkara fihi di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, Al-Qur'an boleh saja dihafal oleh orang-orang yang mungkin yang orang-orang fasik, aneh. Al-Qur'an itu terasing di dalam hatinya seseorang, di hafalannya seseorang yang meyakini kitab sucinya itu katanya kitab suci kamu apa? Al-Qur'an. Bersaksi bahwa Al-Qur'an itu kitab suci, tapi dirinya tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Na'udzubillah summa na'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir. Artinya apa? Saya mohon perlindungan dari godaan yang tapi bari itu pacaran lagi. Pacaran itu kelakuan siapa? Kelakuannya setan apa tidak? Korupsi kelakuan setan apa tidak? Judi kelakuan setan apa tidak? Tapi sering dia baca seperti itu, tapi dirinya sendiri sudah menjadi perilakunya seperti setan. Ayat kursi itu diantara hikmahnya apa? Untuk menolak setan. Baca ayat kursi setiap habis sholat, tapi habis sholat kelakuannya kayak setan lah. Alhamdulillah summa na'udzubillah. Jadi Al-Qur'an terasing jika di dalam hatinya orang-orang yang fasik, di dalam hatinya orang-orang yang fasik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang berikutnya lagi wal mar'atu dan seorang perempuan al-muslimatu yang Islam as-solihatu yang soleh al-muti'atu yang taat lillahi kepada Allah wali rasul dan utusannya Allah al-muhsanati al-muti'atu lillah wali rasul al-muhsanati yang bagus lil umuri pada beberapa perkaranya. Ghoribatun itu terasing, via dirojulin di dalam kekuasaannya laki-laki, zalimin yang zalim. Idakana jika ada siapa perempuan bi'ismati zaujin di dalam perlindungannya seorang suami mujawizin yang melewati siapa zauj
anil haqqi daripada kebenaran, ilal batil pada perkara yang batil. Sayyi'il khuluqi yang jelek budi pekertinya. Ya Allah, ya Allah. Musibah yang berikutnya lagi yang dianggap terasing adalah manakala ada seorang wanita yang solehah, perilakunya bagus, tapi diambil istri oleh seorang suami yang kurang ajar, seorang suami yang zalim. Istrinya rajin sholat, suaminya rajin maksi. Ada apa tidak seperti itu? Ada apa tidak? Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati, perempuan-perempuan ini jangan gampang-gampang seperti itu. Jangan gampang-gampang mencari suami yang dolim-dolim, sebab suami ini sangat menentukan dalam kehidupan rumah tangga. Suami itu ibaratnya adalah warna botol, warna botol, paham ya? Kalau botolnya itu warnanya hijau, lah perempuan itu ibaratnya air pun. Ini wanita yang solehah maksudnya ya. Ini cerita wanita yang solehah itu seperti air putih, paham apa paham? Suami itu ibarat botol, botol. Airnya warnanya putih, airnya warnanya putih. Kalau kasih masuk botol warnanya hijau, kira-kira kelihatan enggak air putih tadi? Yang kelihatan apa? Hijau. Kalau airnya putih kasih masuk botol, botolnya warnanya hitam, kelihatan enggak air putih tadi? Enggak kelihatan. Yang kelihatan adalah hitamnya. Makanya perempuan-perempuan dengarin, perempuan-perempuan, kalau kamu memang tidak jadi wanita solehah, ya cocoknya cari suami yang tidak solehah, tidak soleh, biar sama-sama. Kalau botolnya hitam diisi airnya hitam, cocok apa cocok? Cocok ya. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran cocoknya seperti itu, azani lagi lazani. Kalau botolnya warnanya hijau, kamu coraknya, mental kamu ya hijau, cocok kalau begitu ya. Botol airnya cocok, nah cocok. Makanya kalau yang bulet-bulet, angkat tangan perempuan-perempuan itu. Santri Nurul Anwar, dengerin. Kalau kamu tidak solehah, ya kalau kamu tidak solehah, jangan cari yang soleh. Kamu susah subuhnya, susah jak wiridan, tidur terus ya. Cocoknya carinya yang tidak soleh ya, biar cocok, biar cocok, paham ya? Lola-lolok sama lola-lolok, anaknya jadi lola-lolok murakkab ya, double ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, gitu maksudnya ya. Maksudnya ini terasing wanita yang solehah itu akan sangat terasing kalau suaminya fasik, suaminya zalim. Ya, kalau apa ini karena sangat menentukan suami, dan karena suami itu komandan. Suami itu ibaratnya komandan dalam rumah tangga, ya. Karena anak buah itu sangat ditentukan oleh komandannya. Komandannya lolo, tidak pernah ngajak jamaah subuh, ya, susah jak wiridan, ya agak repot, ya agak repot. Umpamanya istrinya mau puasa siang-siang, panggilannya apa kalau sama istri? Kalau sama istri biasanya panggilnya apa? Yang puasa bikin mie, saya lapar. Siang-siang kok bikin mie? Ya. Ada santri Nurul Anwar yang siang-siang makan mie? Alhamdulillah. Nah, ini kan repot ini. Suami yang tidak bisa membina jadi imam yang baik. Perhatikan, laki-laki kamu itu laki-laki calon pemimpin yang tujuannya kompasnya itu dunia
bukan sekedar ke bumbu, ya, bukan sekedar ke arso, tapi dunia akhirat. Makanya jangan gampang-gampang, perempuan-perempuan jangan gampang. Kalau laki-laki kok gampangan, itu berarti suami akan menjerumuskan kamu dunia akhirat. Naudzubillah subhanallah. Ini hadis Nabi, hadis Nabi. Jadi seorang wanita muslimah solehah itu akan sangat terasing kalau memang dalam kepemimpinannya siapa? Orang yang suami yang jahat, orang yang fasik. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum utawi yang lebih aku cintai, ahabbu yang lebih aku cintai kum pada kamu semuanya, ahabbu yang lebih aku cintai kum pada kamu semuanya, ilayya pada diri saya, itu ahsanukum, itu sebaik-baik kamu semuanya, akhlakan apanya, budi pekertinya. Al-muwaddi'una yang merendahkan diri, tidak sombong. Apa itu aknafan, apa itu lambungnya. Hanya dia itu al-muwaddi'un yang merendahkan lambungnya. Dia lambung itu kan begitu, jadi tidak sombong, tidak sombong. Yang paling disenangi oleh Rasulullah seperti itu. Alladzina, yaitu orang banyak, ya'lafun, yang apa itu punya rasa kasih sayang, wa yu'lifun, dan yang disayang. Jadi orang yang punya kasih sayang dan yang disayang, itulah apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa husnul khuluq, utawi sebaiknya budi pekerti, utawi bagusnya budi pekerti, ayakuna, supaya ada siapa orang sahlal ariqati, yang lembut karakternya, tabiatnya. Lainal janibi, yang apa itu lemes lambungnya, maksudnya tidak sombong. Orang kalau sombong itu jalannya beda pada jalannya sudah beda. Toliqal wajhi, yang ajer wajahnya. Ajer tahu enggak? Wajahnya yang apa itu tidak merengut terus gitu ya. Apa namanya? Itu sana. Itu di meja sana. Jadi apa yang toliqal wajhi qalil, mana tadi? Iya. Toliqal wajhi, yang apa kamu? Bahasa Indonesianya apa? Ajer wajahnya. Wajahnya itu ceria gitu. Wajahnya itu apa, tidak menakutkan gitu. Apa? Yang apa itu? Kamu tidak tahu ya bahasa Indonesianya, Masya Allah, repot. Yes, pokoknya ajer wajahnya, atau yang sumeh wajahnya, ajer wajahnya itu apa? Bohong. Bahasa Indonesia ini kurang bahasa Indonesia ini. Toliqal wajhi, yang ajer wajahnya. Jadi kalau bertemu sama orang dia senyum, tidak merengut terus saja, ya, merengut saja, tidak merengut terus gitu loh. Kalau bertemu sama orang, wajahnya itu ceria, wajahnya itu menyenangkan gitu ya. Suka senyum, sama yang penting tidak senyum sendiri. Qalilal fauri, yang apa ini? Toliqal wajhi, yang manis budinya. Nah, itu toliqal wajhi itu bahasa Indonesia manis itu bukan manis. Kalau budi itu seluruh pribadinya, tapi yang di sini adalah wajahnya itu ajer. Ya, terus yang berikutnya apa ini? Qalilal faur, yang tidak cepat marah. Qalilal faur, yang tidak cepat marah.
Pelan-pelan. Qalilal far tibal kalimati, tibal kalimati yang halus bahasanya, yang bagus apa itu yang halus bahasanya. Bahasanya itu tidak kasar, bahasanya itu tidak ketus, bahasanya tidak kasar, tidak ketus. Qala bersabda siapa Nabi, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati utai ahli surga, ahlul jannati utawi ahli surga, kullu hayyinin itu tiap-tiap orang yang mudah. Jadi orangnya itu mudah, tidak agak susah gitu. Kullu hayyinin tiap-tiap orang yang mudah bergaulnya, suka membantu, suka gampang lah pokoknya, yang gampang, tidak susah gitu, tidak atos. Kullahayin layinin yang lemah lembut, layinin yang lemah lembut. Sahlin sama sahlin yang mudah. Tolkin yang apa itu tadi seperti ajer wajahnya atau manis budinya, manis budinya. Warajul dan utai seorang laki-laki, ini cerita tentang wanita itu gharib, terasing kalau memang di dalam kepemimpinannya suami yang jelek budi pekertinya. Di sini juga Rasulullah menyatakan warajul dan seorang laki-laki al muslimu yang Islam, as-solehu yang soleh, gharibun itu terasing, qiyadi imratin di dalam kekuasaannya perempuan, rodiatin yang rendah akhlaknya. Warajul dan seorang laki-laki al muslim yang muslim, as-soleh yang soleh, gharibun itu terasing, qiyadi imratin di dalam kekuasaannya perempuan. Artinya dia itu apa itu punya istri yang rodiatin yang rendah akhlaknya, punya suaminya muslim soleh, juga akan terasing kalau memang dia punya istri yang tidak solehah, jelek budi pekertinya. Yang laki-laki rajin jamaah, yang perempuan rajin Facebookan, perempuannya itu rajin TikTokan, ya. Yang laki-laki sering ceramah, istrinya rajin ghibah. Ada yang laki-lakinya suka apa itu ngaji, istrinya malah apa itu pergi untuk maksiat. Naudzubillah subhanallah. Ya, tidak karena ketika ada siapa laki-laki fi mu'asharati imratin di dalam mempergauli perempuan, wadiatin yang rendah, bil hasabi di dalam kedudukannya itu ya berarti kedudukan dirinya yang rendah, ya rendah, bisa juga kedudukan dia punya jabatan atau dia punya perilaku yang rendah, secara keseluruhan itu hakiratin yang apa hina fin nasabi di dalam nasabnya juga hina. Nasab di sini yang itu adalah nomor, maka karena itu Rasulullah bersabda perempuan itu dipilih itu karena beberapa hal. Wanita itu dipilih untuk diperistri itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena cantiknya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena harta bendanya. Tapi yang paling utama adalah karena agamanya. Rasul mengatakan kalau seseorang bisa mendapatkan istri yang agamanya bagus, taatnya kepada Allah, zikirnya bagus, perilakunya bagus, akhlaknya bagus, maka fatwa taribat ada. Apa itu?
maka apa itu di dalam apa itu di dalam keterangan hadis Nabi, maka beruntunglah bagi seorang suami, seorang laki-laki yang bisa mendapatkan perempuan itu karena agamanya yang bagus, sehingga membentuk dirinya menjadi wanita yang solehah. Paham apa paham? Wanita yang soleh istimewa. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan istri yang solehah itu yang paling istimewa. Cuma memang masyarakat kadang-kadang dilihat mau mencari istri itu karena apa? Cantiknya, karena kedudukannya, karena nasabnya, karena hartanya. Tapi yang paling utama adalah agamanya. Kalau orang mendapat agamanya, beruntung bagi seorang laki-laki yang bisa mendapatkan perempuan karena faktor akhlak agamanya yang bagus. Paham apa paham? Suami yang soleh akan terasing kalau dirinya punya wanita, istri yang tidak solehah, yang perilakunya jelek, kelakuannya jelek. Sayyi'atil khuluqi, yang jelek perilakunya. Sayyi'atil khuluqi, yang jelek perilakunya. Qala, berkata siapa ba'dul bulagha, sebagian ulama-ulama ahli sastra, al husnul khuluqi utawi baiknya budi pekerti, man itu seseorang, nafsu utawi dirinya man, firohatin di dalam kesenangan, wanasu dan manusia minhu daripada man, fi salamatin di dalam keselamatan. Jadi kata ulama ahli sastra adalah orang yang dinamakan perilaku yang baik itu gimana? Seseorang man nafsu firohatin, orang itu senang dan manusia yang lain juga selamat. Ya, berarti dirinya tidak membawa dampak mudarat pada orang lain. Itu namanya orang perilaku yang baik. Wasaiul khuluq utawi jeleknya budi pekerti itu adalah anasu seorang manusia minhu daripada orang fi balain di dalam musibah, wahwa dan utai orang min nafsi dari dirinya anas itu fi anain di dalam kepayahan. Nah, ini adalah perilaku yang jelek. Manusia yang lain susah kena musibah, sementara dirinya juga susah. Jadi orang pembawa susah. Nah, orang membawa susah derita kepada lingkungan. Dirinya juga orang pembuat susah, membuat orang lain susah. Ya Allah, pokoknya isinya ya Pak, iri hati, dengki, musuh-musuhan, sikut-sikutan, kalau pokoknya sihir-sihiran, santet-santetan, pokoknya saling caci-mencacian dan sebagainya. Dirinya susah, orang lain susah. Dirinya susah, orang lain. Itulah yang dinamakan jelek budi pekerti. Kalau bisa itu ya kamu itu bisa membawa dampak kebaikan yang lain. Kamu bisa membawa dampak orang lain itu bahagia. Kamu sendiri happy, orang lain juga happy. Gitu loh yang bisa. Enak apa tidak? Jadi kamu punya satu komunitas, satu kamar lah, satu kamar. Kamu satu kamar baik sama teman-teman, orang lain juga baik sama kamu, sama-sama bahagia. Jangan jadi orang pembawa balak musibah kepada orang lain tidak nyaman terhadap keberadaan kamu, dan kamu juga pasti tidak akan bahagia karena kamu pasti akan dibenci oleh orang lain. Maka perbaikilah akhlak kamu, perbaikilah akhlak kamu. Misalnya satu kamar ini contoh kecil kalau di pondok pesantren, contoh kecil, teman kami itu rapi, orangnya bersih, tidak suka kemproh, tidak suka apa itu yang kotor-kotor. Kamu harus bisa menimbangi itu kalau ingin jadi akhlak yang baik. Jangan teman kamu orangnya bersih tapi kamu sukanya yang kotor-kotor. Habis makan kocar kacir, piring kamu, nampan kamu di kamar, lihatnya sampai 3 hari 3 malam di situ, bau busuk, bau segala macam. Bahkan mungkin ada kotoran-kotoran. Kamu punya baju 40 hari tidak pernah dicuci, baunya masya Allah.
kalau dicuci di apa itu sungai, semua ikan-ikan langsung pingsan gara-gara baju. Ada yang seperti itu. Orangnya itu tidak bisa membawa kebersihan. Makanya kamu harus bisa mengimbangi orang. Oh, teman kamu bersih, mari sama-sama bersih. Akhlak yang baik seperti itu. Semoga Allah Subhanahu. Ini masih ada lanjutannya, tapi semoga apa ini kita bisa mengambil manfaat, mendapatkan keberkahan ngaji kita ini, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, kita. Qabul al-Fatihah.